Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Gegara sakit hati bercerai, seorang pria di Bandar Lampung nekat membunuh mantan istrinya. Seorang wanita yang sedang sholat di masjid di Bandar Lampung nyaris jadi korban pemerkosaan pria tak dikenal. Pakai kaos kayak gitu ya? Ini tutupin kaos mukanya. Truk pengangkut motor bodong di Lampung Selatan disergap. Satu polisi terluka akibat mobilnya ditabrak truk tersangka. Upaya pemerataan distribusi makanan bergizi gratis bagi murid, ibu hamil, dan balita di Lampung terus dikebut. Hingga bulan Oktober 2025, tercatat ada 400 dapur makanan bergizi gratis telah beroperasi. Lalu 36 dapur lagi akan segera dibangun di daerah terpencil yang tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Di antaranya di Kabupaten Pesisir Barat, Sawaran, Lampung Selatan, Tulang Bawang, dan Tanggamus. Data itu disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional saat berkunjung ke Lampung. Kunjungannya untuk memastikan kelancaran program makanan bergizi gratis berjalan optimal. Untuk mencegah adanya keracunan makanan kepada murid, pengelolaan hingga pengantaran makanan ke sekolah dilakukan dengan pengawasan maksimal oleh pihak pengelola dapur. Izin kelayakan beroperasi untuk dapur MBG sesuai standar Badan Gizi Nasional tetap diprioritaskan. Lagi sosialisasi mengenai petunjuk teknis atau juknis makan bergizi gratis karena ada revisi 3. Kemudian kita juga saya memberitahukan SOP terkait dari bagaimana mengelola dapur supaya dia aman, tidak terjadi keracunan pangan. Kemudian bagaimana menjaga keuangan, laporan keuangan. Kemudian yang ketiga juga kita memastikan bahwa dapur itu harus hygiene, sanitasinya bagus dan dilakukan dengan mengikuti standar. Itu yang kita buat hari ini. Jadi pertanyaan memang sehubungan dengan kepadatan mereka, padat yang melakukan. Jadi jumlah penerima manfaatnya terpaksa harus diratakan dan itu memang kita sudah membuat satu solusi untuk itu. Jadi kepadatan. Kalau jumlah di sini keracunan pangan kelihatannya masih rendah. Itu penilaian kita tata kelola termasuk baik ya? Sudah lumayan baik untuk Lampung. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional mencatat, telah terjadi 503 murid yang sakit diduga akibat keracunan makanan bergizi. Jumlah itu masih sebagai yang terendah kejadian luar biasa dibanding di provinsi lain. Program makanan bergizi gratis akan terus ditingkatkan supaya seluruh murid dapat menerima manfaatnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Gula aren sebagai salah satu komoditas unggulan bagi perekonomian warga Dusun Waikerekai, Desa Pagar Dalam, Kecamatan Lembong, Pesisir Barat. Salah satunya Sugianto yang sudah belasan tahun menggantungkan ekonomi keluarga dari gula aren. Pria 40 tahun ini setiap hari pergi ke kebunnya untuk menyadap dan memanen air nira dari pohon aren yang tumbuh subur di daerah paling pelosok di Pesisir Barat. Peralatan yang digunakan sederhana, seperti golok, tali tambang, dan jeriken untuk menampung nira. Untuk mendapatkan nira yang baik dan banyak, Sugianto mengiris tandan dan memukul-mukulnya. Air nira itu kemudian dibawa pulang dan diolah jadi gula aren. Proses memasak air nira hingga mencetak sampai jadi memakan waktu sekitar 3 jam. Setelah jadi, gula merah aren kemudian dijual ke tengkulak dengan harga Rp17.000 per kilogramnya. Ya, bikin gula, direbus. Berapa lama prosesnya? Ya, hampir 5 jam lah. 5 jam ya? Nah itu 5 jam itu diapain aja itu mas? Ya, direbus terus pakai api. Apinya sedang atau gede, harus gede. Kalau sedang ya sampai malam nanti nggak matang.
Jadi memang harus api besar ya? Api besar. Nah, pemasarannya sendiri gimana Mas? Pemasaran sendiri ya kita jual di sini inilah. Ada kendala nggak sih untuk memasarkan? Kalau mau dibawa ke bawah sana ya ada kendala. Apa itu kendalanya Mas? Jalannya rusak, jalannya hancur. Emang pernah Mas? Ya pernah turun bawa turun kuda, jatuh, kudanya pecah gitu, ya langsung dijual. Kalau di pasar kan lumayan, kalau di atas dijual di atas ini kan 17, 18, kalau di pasar kan bisa nyampe 20, sampai 21. Untuk menjual gula aren ke pasar, Sugianto masih kesulitan karena jalan berlumpur serta terjal dan curam. Ia mendesak pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan aspal di Desa Pagar Alam supaya perekonomian warga meningkat. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia, beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi, dan sampai jumpa.